Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Q&A solar cooker. Jadi setelah beberapa minggu terakhir membahas tentang solar cooker tipe parabolik, banyak muncul pertanyaan ketika saya posting di salah satu grup tentang renewable energy. Cukup banyak pertanyaan mengenai solar cooker ini, terutama dari segi efektivitas, termasuk juga kemudahan dalam penggunaan alat ini ya. Pertanyaan pertama, solar cooker itu ringkih, panas, harus masak di luar. Ya, betul. Kelebihan dan kelemahan untuk solar cooker tipe parabola ini pernah kita bahas di video sebelumnya mengenai desain solar cooker. Tapi di sisi lain memang banyak kelebihannya, terutama dari segi efisiensi serta biaya. Untuk di Indonesia sendiri, tipe parabola ini bisa sangat murah karena bisa memanfaatkan satellite dish ditambah dengan cermin stiker banyak di online, dan itu harganya sangat murah dibandingkan kita membeli cermin yang dari kaca asli. Tentunya harganya menjadi sangat mahal. Selanjutnya, apakah solar cooker ini bisa sampai mendidihkan air? Jawabannya sangat bisa. Ketika panas terik, untuk sekitar 1 gelas hingga 2 gelas air membutuhkan waktu kurang lebih, dari hasil riset saya itu membutuhkan waktu 15-20 menit. Saya menggunakan parabola dengan diameter 80 cm. Tentunya untuk efisiensi panas ini sangat bergantung dari tangkapan cahaya yang ditangkap. Makin besar diameter parabola, tentunya makin efisien panas yang didapat. Nanti juga akan dibahas di slide berikutnya. Selanjutnya, untuk prinsip kerjanya, masih banyak yang meragukan ya tentang solar cooker tipe parabola ini karena mungkin belum terlalu memahami juga prinsip kerjanya. Sebenarnya sederhana. Untuk prinsip kerjanya ini sama dengan cermin cekung. Artinya sinar matahari dari berbagai arah nantinya akan terpantul ke dalam satu titik yang kita sebut sebagai focal point, sehingga di titik F ini, focal point ini, kepadatan panasnya akan meningkat, bahkan bisa menyamai kompor untuk riset yang saya lakukan. Selanjutnya, apakah nggak meleleh cerminnya? Tentunya tidak, karena radiasi yang diterima cermin itu sama dengan kita berjemur saja. Suhunya itu paling hangat-hangat di sekitaran 30 derajat lebih mungkin ya. Yang panas itu adalah ketika semua cahaya matahari dipantulkan ke satu titik. Nah, disinilah di titik focal point inilah bagian yang panas yang bisa kita manfaatkan untuk titik memasak. Selanjutnya, apakah aman jika diarahkan ke rumah? Tentunya aman jika jarak antara rumah dengan solar cooker ini bukan pada focal point dan tidak memantulkan cahaya, dalam artian posisi parabolanya dihadapkan ke rumah bukan ke matahari. Karena prinsipnya ya tadi, pemantulan setelah melewati focal point ketika jaraknya sudah terlalu jauh sudah tidak panas lagi, tapi hanya sekedar silau. Selanjutnya ada pendapat lucu ya dari komunitas yang menganggap bahwa solar cooker, bahkan termasuk solar panel yang menghasilkan listrik, berbahaya bagi lingkungan karena memantulkan cahaya matahari ke udara. Justru ini persepsi yang konyol menurut saya, karena mungkin anggapannya dengan adanya kaca mengakibatkan efek rumah kaca. Gini ya, untuk kawan-kawan, efek rumah kaca itu bukanlah dari pantulan bangunan yang mengandung kaca atau kaca dan sebagainya, atau dari cermin dan sebagainya ya. Tapi efek rumah kaca itu adalah timbulan gas yang mengakibatkan penipisan ozon dan juga menimbulkan
panas di bumi ini terjerembab akibat gas rumah kaca, yaitu contohnya ada CO, CO2, metana, dan juga N2O. Jadi seolah-olah bumi itu dijebak dalam lapisan kaca yang sebenarnya lapisan kacanya itu adalah gas. Jadi dengan adanya solar cooker justru mengurangi timbulan gas ini karena kita memasak tanpa bahan bakar. Selanjutnya, apakah hanya bisa dibuat dengan disk parabola? Jawabannya tidak terbatas. Kita bisa gunakan apa saja untuk membuat tipe parabola ini. Misalkan punya kuali bekas yang tidak terpakai, hanya saja dari riset saya tipe parabola ini tuh bisa efektif ketika diameternya di atas 60 cm. Di bawah itu tuh kurang versatil ya. Istilahnya apa kalau versatil? Multifungsinya kurang, hanya mungkin bisa untuk masak-masak yang ringan-ringan saja. Sebenarnya ada juga tipe lain, yaitu tipe panel, oven, dan bahkan tipe yang paling efisien saat ini sebenarnya adalah tipe vacuum tube. Hanya dari segi harga masih sangat mahal. Selanjutnya untuk desain sebenarnya sederhana saja, nanti baca sendiri. Singkatnya, kita tentukan area parabolanya dibagi area cermin, maka kita tahu berapa jumlah cermin yang harus kita beli. Selanjutnya kita menentukan focal point, ini dari rumusnya seperti ini, tinggal dihitung saja. Untuk saya kebetulan diameter 80 dengan jarak lengkungannya 7 cm, didapat focal point sekitar 57 cm. Untuk sketsa gambar yang paling efisien sebenarnya seperti ini ya. Jadi ini bagian bawahnya tripod, terus bisa diputar 360 sehingga bisa mengikuti arah matahari kemanapun. Selanjutnya untuk menjaga focal point, karena ini hanya 7 cm ya, maka harus dibuat penyangga kurang lebih 50 cm sehingga jaraknya jadi 57. Dan penyangga ini bisa kita ayun sesuai dengan arah datang matahari dan api. Istilahnya bukan api ya, focal point itu titik panasnya selalu mengarah ke satu titik, yaitu di sini. Bisa juga dikombinasikan dengan solar tracker. Ada juga komunitas yang spesialis membahas tentang itu ya, mungkin di lain waktu kita bahas. Selanjutnya untuk peningkatan efisiensi, tentunya gunakan focal point yang tepat, gunakan juga wajan. Kebetulan kalau saya kemarin tidak punya wajan yang teflon dengan warna hitam. Selanjutnya juga area tangkapan dinaikkan menggunakan parabola yang lebih besar. Tentunya ini jauh meningkatkan efisiensi dan versatilitas dari alatnya. Ini baru 8 menit, ada 2 menit saya ingin tampilkan sedikit video ya tentang solar cooker ini. Mudah-mudahan ada. Sepertinya di bagian video ini saya kemarin sempat hari kurban ya, goreng-goreng daging. Ini bisa videonya pendek, 30 detik. Ketemu lagi dengan eksperimen solar cooker tipe parabolik. Ini cukup versatil ya, Kondisi bisa sedang sampai memasak menggoreng daging seperti ini. daging kurban, Sudah terbukti. dagingnya gratis, Ini juga membantu teman-teman panasnya yang gratis, diambil modal dari terbatas solar cooker. namun ingin tetap memanfaatkan Minyaknya beli energi mahal. ramah lingkungan ya, dibandingkan kita beli kompor induksi, beli sistem PLTS, tentunya jauh dari segi harga akan sangat mahal dibandingkan dengan menggunakan solar cooker ini. Video saya tidak bisa lebih dari 10 menit karena pakai perekam yang gratis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.